بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Dan yang kedua, bersyukur juga kita kepada Allah di mana nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang kedua, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua nanti termasuk di antara umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat darinya. Alhamdulillah, memanfaatkan momentum perjumpaan kita semuanya dengan tahun baru Hijriah, yaitu 1443, kendati pun sudah lewat beberapa hari, kami tertarik untuk kemudian kita menggali bagaimana kemudian implementasi hijrah di zaman saat ini yang kita lebih kenal dengan generasi milenial. Ya, kendati pun barangkali kita ini sudah bukan generasi milenial, karena ternyata generasi milenial itu memiliki ciri-ciri tertentu. Tapi setidaknya kita masuk di era tersebut, di era milenial. Ada 5 yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Semoga 5 ini sudah bisa memberikan gambaran bagaimana implementasi hijrah di zaman saat ini. Yang pertama, apa sih sesungguhnya definisi hijrah itu? Yang kedua, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tentang hijrah? Dan yang ketiga, jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hijrah. Yang keempat, bagaimana implementasi hijrah di era milenial. Dan yang terakhir nanti, sebenarnya kemana hijrah dan untuk apa hijrah. Mudah-mudahan 5 bahasan ini nanti memberikan gambaran kepada kita semuanya terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saya hanya mengutip pernyataan salah satu ulama terkait dengan hijrah ini, yaitu pernyataan dari Syekh As-Sahrawi. Beliau mengatakan secara garis besar hijrah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hijrah makani dan yang kedua hijrah maknawi. Apa yang dimaksud dengan hijrah makani? Yaitu hijrah makani itu adalah hijrah yang biasa. Ya, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ternyata hijrah seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah melakukannya. Nabi Ibrahim itu tercatat dalam Al-Quran setidaknya 2 kali beliau hijrah. Pernah hijrah ke Makkah, pernah juga hijrah ke Syam, Palestina. Ternyata Nabi Musa alaihissalam itu juga pernah melakukan hijrah, yaitu ke Madian. Hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam surah Al-Ankabut dan yang kedua surah Al-Qasas. Di mana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku berpindah ke tempat yang diperintahkan. Jadi Nabi Ibrahim itu pindah atau hijrah ke tempat yang diperintahkan. Sesungguhnya dialah
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitupun dalam surah Al-Qasas tentang Nabi Musa dikatakan bahwa Nabi Musa itu keluar dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini makna hijrah yang pertama, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga makna hijrah yang pertama ini sebenarnya umum. Kita pun barangkali demikian. Ada yang dari Jawa ke Balikpapan, yang dari Balikpapan pindah kemana, begitu ya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu hijrah maknawiyah, yaitu mengubah diri dari yang buruk menjadi lebih baik demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hijrah maknawiyah ini, Syekh Asy-Syahrawi membaginya lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu hijrah i'tiqadiyah. Apakah hijrah i'tiqadiyah itu? Yaitu hijrahnya kaum muslimin yang mencoba untuk meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan. Jadi kalau ada seseorang yang aktif membaca buku, rajin taklim, ya rajin mengaji, ya, maka itu merupakan bentuk hijrah i'tiqadiyah. Dan inilah yang harus kita upayakan sesungguhnya, yaitu hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua, masih dalam hijrah maknawiyah adalah hijrah fikriyah, yaitu hijrah pemikiran. Ketika seseorang memutuskan untuk kembali menggali pemikiran-pemikiran Islam atau menggali ayat-ayat Allah, menggali sunnah-sunnah Rasulullah yang berdasarkan pada sabda Rasulullah atau firman Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghindari pemikiran-pemikiran sesat. Nah, ini pun sesungguhnya harus kita upayakan agar kemudian kita senantiasa melakukan hijrah fikriyah. Yang ketiga ada namanya hijrah su'uriyah. Su'uriyah. Apakah ini maksud dengan hijrah su'uriyah ini? Yaitu perubahan pada diri seseorang yang dapat dilihat dari penampilannya, seperti gaya berbusananya, kebiasaan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah kalau untuk hijrah su'uriyah ini sudah bisa kita dapatkan di mana-mana dan kemudian kita bisa ya temukan di mana-mana. Di mana kemudian ya yang namanya pakaian gamis, pakaian hijab itu sudah memasyarakat sekali di negara kita ini. Yang terakhir daripada makna hijrah itu secara makna itu adalah hijrah sulukiyah, yaitu hijrah tingkah laku, hijrah kepribadian. Hijrah ini digambarkan dengan tekad untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku yang buruk menjadi tingkah laku yang baik. Sesungguhnya hadirin sangat bahagia, hijrah maknawiyah yang terbagi di 4 ini saling terkait. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan hal ini, baik hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah su'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Nah, ini menurut Syekh Asy-Syahrawi. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas definisi tentang hijrah, bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang hijrah? Ternyata memang Allah mengabadikan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Qalu fima kuntum. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum. Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Artinya wafatnya dalam keadaan seperti apa? Qalu kunna mustada'afina fil ardi. Lalu mereka mengatakan, wahai malaikat, kami itu ya wafat
di dalam negeri yang tertindas, tidak bebas melaksanakan syariat, tertindas dia, tidak merdeka melaksanakan ibadah, ya, terhimpit. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, qalu alam takun ardu wasi'ah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah itu? Ya. Kemudian Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang seperti itu tempatnya di neraka jahanam. Ya. Wasa'at masir, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya dari ayat ini, hijrah itu bisa menjadi wajib hukumnya manakala kita berada di sebuah tempat di mana tempat itu tidak kondusif untuk kita menegakkan syariat Allah, tidak kondusif kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Istri kita tidak bisa berjilbab, anak kita tidak bisa mengaji, dan kita pun semuanya terhimpit, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ayat ini menekankan pentingnya kemudian kita berhijrah. Selanjutnya, selain perintah tentang hijrah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Rahman dan Rahim ternyata memberikan setidaknya ada 6 jaminan bagi orang-orang yang mau hijrah. Yang pertama, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, orang-orang yang berhijrah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berhijrah dalam surah An-Nahl ayat 41, dia akan mendapatkan tempat yang baik di dunia. Dan yang ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 58 sampai 59, dia akan mendapatkan tempat yang baik juga di akhirat. Jadi baik di dunia, baik juga di akhirat. Yang keempat dalam surah An-Nisa ayat nomor 100, dia akan mendapatkan tempat yang luas, rizki yang banyak. Dan yang kelima kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 74, orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan rahmat, ampunan, rizki yang mulia. Dan yang terakhir akan mendapatkan derajat yang mulia. Nomor 1 sampai nomor 6, ini sesungguhnya adalah merupakan dambaan kita semuanya. Kita kepingin menjadi orang yang mulia, kita kepingin mendapatkan rizki yang mulia, ampunan dari Allah, rizki yang banyak, tempat yang luas, baik di dunia ataupun baik di akhirat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ternyata dari ayat ini ada 3 yang harus kemudian kita perhatikan manakala kemudian kita kepingin mendapatkan rahmat dari Allah. Pertama hijrah, ya. Nah, yang kedua, ya. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hajaru fi sabilillahi min ba'di zulimu, ya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizolimi, ya, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, maka pasti kami akan berikan tempat yang baik. Ini merupakan janji dari Allah. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah, ya, wala ajrul akhirati akbar, dan pahala yang lebih besar di akhirat nanti, lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahui. Jadi ini janji Allah. Lanabawi annahum fid dunya hasanah, tempat yang baik dan pahala yang besar di akhirat. Andai kata kita mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang pertama mendapatkan rahmat, yang kedua mendapatkan tempat yang baik di dunia, akhirat. Yang ketiga Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang berhijrah akan mendapatkan rizki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, tsumma qutilu aw matu, ya. Kemudian mereka itu meninggal atau terbunuh, ya. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rizki yang baik. Wa innallaha lahuwa khairur razikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. La yudkhilannahum mudkhalan yardaunahu wa annallaha la'alimun hakim. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke tempat yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Masya Allah, 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, dan inilah barangkali juga yang kita cari. Orang-orang yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan tempat yang luas, rizki yang banyak. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Ya, maka pasti dia akan mendapati di bumi tempat ia hijrah yang luas, ya, rizki yang banyak. Masya Allah, ya. Ini janji Allah yang keempat, kita akan mendapatkan tempat yang luas dan rizki yang banyak. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan derajat yang mulia. Ada beberapa ayat yang kita bahas. Yang pertama kata Allah dalam surah Al-Baqarah 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Yang kedua Allah katakan, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan fasilitas tempat kediaman, pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah, yang biasa dikenal dengan kaum Ansor, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah katakan dalam surat Taubah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka, ya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang kita bahas tersebut ternyata ada 3 poin yang tidak boleh terpisah. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang berhijrah. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 3 poin tersebut, ya, kita lakukan, maka insya Allah apa yang telah menjadi janji Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, derajat yang mulia, ampunan dari Allah, tempat hijrah yang luas, ya, maka itu akan kita dapatkan. Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana implementasi hijrah di era milenial saat ini? Sebelum itu saya akan masuk pada definisi dulu. Apa sih era milenial tersebut? Apa ciri-cirinya? Nah, ternyata para pakar pendidikan membagi generasi ini menjadi 3 bagian. Pertama generasi X, yang kedua generasi Y, dan yang ketiga generasi Z. Generasi X itu mereka yang lahir tahun 65 sampai 79. Ya, barangkali kita banyak ada di sana saat ini. Ya. Ya, umurnya saat ini sekitar 40-an tahun sampai 55 tahun. Sedangkan generasi Y atau generasi milenial adalah mereka yang lahir tahun 80, ya, sampai tahun 94. Umur mereka saat ini 26 atau 40-an tahun. Nah, barangkali banyak di antara kita yang saat ini
ya umur ini, generasi Y. Ya. Generasi milenial ini adalah mereka yang lahir dalam rentang kurun 81 ya sampai 84. Ini masih termasuk generasi Y. Nah, ternyata ada lagi generasi dan ini adalah para anak-anak kita hari ini, yaitu generasi Z ya, yang lahir antara tahun 95 2015. Umur mereka saat ini masih di TK, SD, SMP ya, atau mereka kuliah. Generasi tersebut sangat akrab dengan teknologi, smartphone, media sosial dan semua aktivitas yang berbasis daring ya. Apalagi memang sekarang semuanya dituntut untuk daring ya. Ya. Generasi tersebut memandang dunia tidak dengan nyata tetapi mencarinya secara maya. Jadi kalau kita perhatikan gaya hidup saat ini memang seperti itu ya. Mau makan pisang goreng itu bukan cari warungnya tapi cari info di smartphone-nya di mana ada pisang goreng enak di Balikpapan ya, seperti itu. Ya, mau makan onde-onde cari juga di smartphone, bukan cari di warung Pak sekarang ini. Ya. Ya. Karena memang gaya hidupnya sudah seperti itu. Ada penelitian saya kutip dari Riris Hari Nugraha dan kawan-kawan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau meneliti ini The Shift, Gerakan Pemuda Hijrah, yang merupakan wadah di mana anggota yang mendekatkan diri kepada Allah itu rata-rata adalah pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi hijrah milenial melalui media sosial mencapai 72%. Jadi ini hasil penelitian ya. Dengan demikian, media sosial sangat efektif dalam menyebarkan dakwah bagi kaum milenial. Artinya satu sisi sudah ada yang melakukan penelitian dan hasilnya sangat signifikan. Media sosial tidak terbatas ruang dan gerak sehingga bisa diakses kapan saja dan dimana. Berdampak positif bagi kalangan milenial ketika digunakan baik dengan bijak ataupun berlebihan. Tetapi sebaliknya media sosial akan berdampak negatif ketika kelompok milenial mulai ketergantungan dan cenderung mengabaikan aspek kehidupan sosial. Sehingga ya, disinilah letak dakwah kita dan jihad kita hari ini. Ya, jadi sehingga kita memanfaatkan media sosial kita sebaik mungkin dengan konten-konten yang bermutu ya, sehingga kemudian kita bisa ya memberikan warna terhadap terhadap negeri kita hari ini. Maka kemudian hijrah kontemporer atau hijrah kekinian bagi kita adalah ya, meninggalkan tempat-tempat maksiat ataupun yang berpotensi menimbulkan syahwat haram. Ya. Meninggalkan kemudian konten-konten atau tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat yang berpotensi menimbulkan syahwat. Ya. Karena kalau kita buka media informasi hari ini, sungguh kita ini diberhadapkan banyak pilihan. Ya, maka hijrah kita kontemporer saat ini yang kontemporer adalah meninggalkan itu semua yang kemudian menimbulkan syahwat. Dan hijrah kontemporer bagi para pemuda adalah meninggalkan berbagai aplikasi dan dari media sosial yang berpotensi mendatangkan murkanya Allah, kemudian mengisi dengan konten-konten yang positif dan bermutu. Sedangkan hijrah kontemporer bagi pedagang dan pengusaha adalah meninggalkan praktek memakan hak-hak orang lain serta meninggalkan berbagai praktek riba. Sedangkan hijrah kontemporer bagi karyawan, pegawai seperti kita, pejabat ya, adalah meninggalkan praktek korupsi, manipulasi dan lain-lain. Setelah kita mengetahui ya bagaimana kemudian kita berhijrah, sekarang kita akan membahas sebuah hadis dan ini hadis penutup. Hijrah itu tergantung pada niatnya. Ada orang yang hijrah untuk dunia dan ada juga orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira kita masuk di mana ini? Hadisnya sudah sangat jelas di mana Rasulullah mengatakan hal tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hijrah itu
tergantung pada niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawat. Dan setiap orang itu hanyalah menurut apa yang ia niatkan. Ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana, dan barang siapa ya hijratuhu ila dunya yusibuha au yunkira imra'atan ya fa hijratuhu ila ma hajara. Barang yang siapa yang hijrah untuk dunia atau untuk wanita yang mau ia nikahi, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Kenapa? Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kedua ini, tapi hijrahnya kita itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kemudian ada di antara kita hijrah karena dunia, hijrah karena wanita, ya, maka kemudian dalam perjalanan hijrah, mari kemudian kita perbaiki niat-niat kita. Kita arahkan ke arah yang benar. Karena ini merupakan sunnatullah. Ada orang yang hijrah karena Allah, ada juga orang yang hijrah karena dunia. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, surah Asy-Syura, man kana yuridu asal akhirah, nazid lahu fil harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, ya, akan kami tambahkan keuntungan baginya. Jadi kalau kita menghendaki keuntungan akhirat, Allah akan tambahkan. Ya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, kami juga akan berikan kepadanya. Nah, jadi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tapi ingat, ya. Apa yang perlu kita ingat, ya? Tidak ada lagi bagian baginya di akhirat nanti, ya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa lagi nanti. Kenapa? Karena memang niatnya hanya untuk mencari dunia. Karena monggo kemudian kita rubah bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya untuk ilallah, untuk mencari keridhaan Allah. Maka kita akan ditambahkan keuntungan kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syura ayat 20. Ini merupakan hadis yang menekankan bahwa ternyata untuk hijrah, ya, makania, ya, ketika negeri-negeri Islam sudah banyak, ketika tempat kita juga sudah memungkinkan melaksanakan, itu tidak ada lagi. Sebagaimana Aisyah menceritakan bahwa la hijrata ba'da fathil walakin jihadu wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan Mekah, ya, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Manakala dari itu apabila engkau diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, yakni berangkat. Dari sini para ulama memberikan pendapat bahwa ketika kampung kita, negeri kita sudah negeri Islam, mayoritas Islam, dan kita bebas melaksanakan syariat, maka di sana tidak lagi hijrah secara makaniyah. Ya mungkin ada maknawiyah. Ya. Tapi ketika negeri kita tidak bebas melaksanakan syariat agama Allah, maka kita masih diperintahkan untuk berhijrah. Kenapa? La hijrata ba'da fathil. Ya. Dan terakhir, mau kemana hijrah dan apa hakikat hijrah itu? Ya, sebagaimana hadis yang kita bahas tadi bahwa tidak lagi perintah hijrah setelah Fathul Makkah, yang ada adalah niat dan jihad. Jadi hakikat hijrah kita hari ini adalah mari senantiasa kita perbaiki niat kita dan jihad kita. Hijrah kita hari ini adalah meninggalkan sikap jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Hijrah kita hari ini meninggalkan kebodohan menuju pengetahuan.
Hijrah kita hari ini adalah menegakkan agama Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah. Hakikat hijrah kita yang paling dekat dengan diri kita hari ini adalah membawa keluarga kita di surga, bertemu di surga bersama keluarga, dan disinilah dambaan setiap muslim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini sudah bisa memberikan gambaran betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berhijrah. Allah kemudian juga memberikan jaminan kepada orang yang berhijrah, dan kita sudah mengetahui apa hakikat hijrah kita yang sesungguhnya di era milenial seperti ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita langsung baca doa. Kalau sekiranya ada, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari salah satu jamaah. G. Afghanistan kan sedang terjadi kekacauan, padahal sesama muslim. Apakah yang pergi meninggalkan negaranya tersebut termasuk kategori hijrah? Ya. Baik, sebelumnya memang terjadi kekacauan, tapi saat ini setelah kemudian dipimpin oleh pasukan Taliban, maka insya Allah sebagaimana yang kita dapatkan di berita bahwa dijamin tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi kemudian pembunuhan, khususnya bagi anak-anak dan wanita, begitupun pemberontak. Maka hari ini Pakistan berbenah untuk kemudian menjadi negeri yang aman sebagaimana yang dikehendaki. Nah, beberapa pakar luar negeri khususnya Timur Tengah telah menyampaikan bahwa sesungguhnya opini yang berkembang selama ini tentang bagaimana tentara Taliban itu sesungguhnya banyak dipelintir, banyak yang dibuat-buat. Sesungguhnya tentara Taliban hari ini adalah tentara-tentara yang beradab, tentara mengerti, tentara yang kemudian memang mengerti apa yang menjadi kewajibannya, apa yang diperjuangkannya sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ya informasi yang sampai ke dunia ya bahkan barangkali yang kita dapatkan terkadang menyudutkan dan ujung-ujungnya memang mau mendiskreditkan Islam. Maka insya Allah ya tidak ada lagi hijrah ya ketika memang seperti yang disampaikan dalam hadis tadi bahwa ketika kita berada di negeri yang memang sudah aman maka tidak ada lagi hijrah ya. Negeri yang kemudian kita bisa melaksanakan syariat agama Allah, la hijrata fathal Makkah. Tidak lagi hijrah sesudah Fathul Makkah. Yang ada barangkali tinggal kemudian hijrah maknawiyah, hijrah pemikiran, hijrah tingkah laku, ya. Tidak lagi syariat. Tapi kalau kemudian beberapa tempat di Pakistan misalnya masih tidak bebas melaksanakan syariat agama Allah, maka tentunya wajib untuk berhijrah. Baik. Begitu catatan dari kami, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terkait tadi hijrah, salah satunya kan kalau untuk zaman sekarang menghindari riba gitu ya. Padahal mungkin kita ya punya juga banyak tabungan dari bank konvensional ya Pak Ustadz. Misal untuk kalau terima gaji dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu seperti apa Pak Ustadz? Syekh Yusuf Qardawi dalam fatwa Fatah Kontemporer menyampaikan dalam salah satu fatwanya bahwa karena memang untuk kemudahan urusan kita dan memang kita belum punya pilihan ya, bank Islam belum tersebar di mana-mana dan kalaupun ada fasilitasnya sangat terbatas, maka beliau mengatakan kita masih dibolehkan menggunakan bank konvensional ya. Tapi untuk kelebihannya atau ribanya itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif ya. Sehingga beliau menyarankan kemana kemudian kita salurkan bunga daripada bank konvensional yang kita miliki tersebut, kita salurkan ke fasilitas-fasilitas umum. Catatan dari beliau Syekh Yusuf Qardawi adalah jangan sampai kemudian bunga daripada bank konvensional tersebut itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Dan itu saya kira ijtihad, jawaban yang sangat bijaksana
melihat kondisi kita hari ini. Dan semoga kita kemudian memiliki alternatif. Nah, ada sih alternatif kita hari ini. Ada Bank Syariah, BSI, ya, ada kemudian Bank Muamalah. Tapi barangkali untuk jangkauan kita yang lebih luas, kemudahan kita beraktivitas, ya, sehingga kemudian kita masih membutuhkan bank-bank konvensional. Dan itu masih dibolehkan. Ya, dengan catatan tadi, bunganya atau ribanya kita tidak pergunakan untuk hal-hal yang sifatnya kita konsumsi. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 6 yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, tempat yang baik di dunia, tempat yang baik di akhirat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita dan kita merasakan bahwa sesungguhnya hari ini kita berpindah dari tempat ke tempat, tinggal kemudian kita memperbaiki niat kita, maka apa yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita peroleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat akan ilmu yang telah diajarkan kepada kami pada hari ini. Ya Allah, ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatik. Ya Allah, engkaulah yang kami maksud, keridoanlah yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hamba ya Allah untuk menemukan ma'rifat kepadamu, menemukan cinta dari nabimu, dan semakin dekat dengan Al-Quran kitab sucimu dan sunnah-sunnah nabimu. Ya Allah, terimalah hijrah kami hari ini ya Allah, sebagai hijrah untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Pindahnya kami dari kampung halaman kami di Kalimantan, di Balikpapan, di tempat tugas kami hari ini, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka mencari keridhaan-Mu, agar sholat kami lebih baik, agar anak-anak kami paham dengan Al-Quran, agar keluarga kami semuanya dapat melaksanakan syariat-syariat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.